وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sudah kita bahas dari beberapa pertemuan tentang bagaimana hukum kurban, ya, bagaimana kurban yang paling utama dan kapan waktu kurban, dan bagaimana cara seseorang itu menyembelih kurbannya, dan bagaimana seseorang memanfaatkan yakni binatang kurbannya, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang, ya. Demikian pula bagaimana kurban-kurban pula yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Pembahasan kita pada malam hari insyaallah melanjutkan tentang hukum apabila hewan kurban kita hilang. Seseorang sudah beli kurban, hewan kurban, ya, dia beli hewan kurban yang paling afdal dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah, karena Allah memberikan isyarat kepada kita di antara seutama-utama kurban, maka pensifatan yang sempurna dalam udhiyah, dan itu bentuk wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, artinya apa? Ya, dia sempurnakan yang paling afdal bagaimana berkorban. Kalau bisa beli yang paling mahal, paling gemuk, ya, bertanduk, warna yang terbaik yang dicintai Rasulullah SAW. Itu termasuk apa? Yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu di antara apa? Ketakwaan hati. Jadi takwa hati seorang itu bukan karena ala kadarnya, tapi bagaimana dia beribadah kepada Allah termasuk dalam bentuk udhiyah, maka seafdal mungkin, seutama mungkin, sebagai bentuk pendekatan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikatnya kurban adalah seperti itu, bukan hanya ala kadarnya, ya. Nah, harus memenuhi syarat, karena kurban itu beda dengan kita menyembelih biasa-biasa. Nah, sudah dibeli, qadarullah, hilang belum waktunya. Kalau kemudian hilang itu bukan karena sebab kelalaian pemiliknya, maka tidak ada kewajiban baginya mengganti, ya. Atau dia sudah beli hewan kurban, diwakilkan kepada panitia kurban, dan hilang bukan karena kelalaiannya, ya. Dan hewan itu telah diamanahkan kepada wakil tadi, orang yang diamani, diserai tadi. Selama dia kemudian tidak karena sebab kelalaian dia, tidak ada kewajiban dia mengganti. Apabila dia menemukannya kembali pada waktu menyembelih, maka dia harus menyembelih. Dia sembelih tadi, dia ketemukan di waktu pas, apa namanya, memang waktu hari kurban. Dan apabila dia menemukan setelah waktu menyembelih sudah habis tasyrik, hari tasyrik sudah selesai, maka dia perlu temukan, wajib pula menyembelihnya, karena sebagai bentuk qadha, pengganti, dan tidak harus dia nunggu untuk tahun depan, langsung, karena bentuk qadha-nya begitu. Karena qadarullah menemukannya ya sudah selesai, karena hilang masalahnya, ilat sebabnya itu. Kemudian apabila dia telah menyembelih hewan tersebut, dia salurkan dagingnya, ya. Dia pula sebagaimana sunnah boleh dia makan, dia pula simpan, dan boleh dia sedekahkan. Kalau hewan kurban tadi hilang karena kelalaian dia, kelalaian pemiliknya, ya dia harus mencari. Apabila dia tidak menemukannya,
Kalau sudah waktu memang itu hari kurban, ya dia mengganti. Contohnya apa misal? Dianggap sebagai kelalaian sehingga dia wajib untuk mengqadha menggantinya hewan kurban yang lain. Seperti dia mengakhirkan menyembelih sampai lewat hari-hari tasyrik tanpa uzur. Ya. Maka kalau diakhirkan sebab kelalaian tadi, maka tidak gugur kewajiban. Bahkan dia harus menyembelih kapan saja dia menemukan sembelian atau udhiyah dia sebagai qadha. Apabila dia tidak menemukannya, dia menyembelih mengganti membeli yang lain. Dan kemudian perlu diingatkan, tidak boleh meninggalkan menyembelih hewan kurban kemudian dia bersedekah dengan harga atau nilai hewan kurban. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kurban syiar, ini namanya kurban harus disembelih, tidak boleh diternak, dikembangbiakkan, ya, karena mentang-mentang di sana ada anak yatim, karena ini adalah situasi yang karena sebab dampak COVID-19, sehingga berpikir dengan logika akalnya, ya kan? Lumayan kalau itu nanti bisa diternak, bisa banyak berkembang. Ya kan nanti bisa untuk beli beras. La haula wala quwata illa billah. Maka itu merupakan ya kias syu'mun, analogi yang buruk, yang jelek. Ya, jadi sebuah syiar difahami dengan seperti tadi. Dan ini perkara yang mengantarkan pada kebatilan, tentu ada sesuatu yang batil. Kemudian barang siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan sedih. Kenapa? Rasulullah bukankah pernah berdoa, Allahumma taqabbal hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni wa li ahli wa li ummati. Ya Allah, bismillah, Allahu akbar, terimalah sembelihan ini darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah ini untukku, keluargaku dan umatku. Maksudku umat yang sebelum kurban, belum bisa kurban. Ya, yang bersaksi kepada Allah dengan tauhid dan kepada nabinya telah menyampaikan amanah atau risalah tersebut. Nah, kemudian berikutnya perlu kita sampaikan beberapa hadis-hadis yang tersebar ya di tengah-tengah umat tentang bab kaitan dengan kurban. Tapi hadis-hadis tersebut ternyata ditinjau dari sisi keabsahan ya dalam ilmu hadis, mustalahul hadis. Ternyata hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak, kalau tidak dhaif kedudukannya, maka hadis yang maudhu', hadis palsu yang disandarkan kepada Rasul sementara tidak dari Rasulullah SAW. Kok bisa demikian? Memang sejarahnya demikian. Jadi di masa-masa dulu Bani Abasyiyah, bahkan sebelumnya, dan terutama tatkala muncul dulu kelompok-kelompok, firqah-firqah di dalam tubuh Islam, itulah sebab-sebab munculnya banyak hadis-hadis palsu yang berserakan, sehingga banyak mereka mempalsukan hadis. Sehingga tatkala munculnya waktu itu Rafidah atau dengan Syiahnya atau Rafidhiyah, mereka membuat atau memasukkan hadis yang sumbernya mengatasnamakan dari Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata hadis itu tidak sampai pada Rasul SAW. Kenapa? Bentuk hulunya, melampaui batasnya, berlebih-lebihan mendudukkan, memposisikan Ali bin Abi Thalib bahkan melebihi dari Rasul dan yang lainnya. Karena kalau Rafidah yang paling sesat itu kan mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan.
Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian masih banyak yang lain menganggap hal itu demikian dan itulah muncul. Termasuk kemudian golongan Qadariyah, Murji'ah dan yang lainnya. Maka tentu kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita latah. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kafa bil mar'i kadziban ayu hadits di kulli ma sami'. Sudah cukup seorang itu dianggap pendusta apabila dia itu mengkhabarkan, memberitakan, menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar setiap itu diberitakan. Ini kata Nabi pensifatan dusta. Dan ini disebutkan bagaimana Imam Muslim menyebutkan tentang bagaimana hadis itu sahih, bagaimana itu dhaif. Kenapa? Dalam hadis itu ada namanya sanad. Karena persyaratan hadis itu disebut hadisun sahih apabila apa? Sanadnya itu nyambung. Maka sampai beliau pun menyebutkan bagaimana para imam hadis seperti Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Artinya apa? Isnad itu adalah merupakan apa? Mata rantai berita ilmu khabar itu dari Rasulullah, sahabat dan berikutnya sampai perawi-perawi sampai kepada kita, itu harus jelas keberadaannya. Itu namanya isnad, namanya sanad. Kata beliau, kata Imam Ibnu Mubarak, termasuk bagian agama. Kalau agama ini tanpa sanad, tanpa isnad, orang akan ngomong seenaknya sendiri. Nih, makanya perlu diperhatikan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis mutawatir, yang tidak mungkin, dan ini dibawa oleh perawi-perawi hadis yang tidak mungkin dia berdusta. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, ya, maka siap-siap tempat dia adalah di neraka. Hanya hati-hati, jangan sampai gampang-gampang Rasul bersabda, gampang-gampang kita ngeser demikian artikel-artikel. Ini hati-hati, karena diancam demikian tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, siap-siap tempatnya di neraka. Tidak peduli siapapun dia. Sehingga di sana ada hadis yang jelas-jelas jami'us sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tanpa diragukan. Adapun kemudian kalau sunan seperti At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad musnadnya dan yang lainnya, masih di sana kadang-kadang ada yang dhaif. Ya. Maka di sana tentu kita tahu bahwa itu hadis sahih, hadis dhaif, maudhu'nya dari ulama hadis. Ya. Jadi, dan mereka telah mendapatkan sebuah rekomendasi dari ulama-ulama hadis yang sebelumnya. Jadi jangan ragu lagi tentang bagaimana keahlian mereka dalam hadis. Nah, inilah pentingnya kita harus hati-hati, terutama seorang khatib, seorang pengajar, ya, harus menerangkan kepada manusia, hati-hati. Harus dipertanggungjawabkan tentang keabsahan hadis. Bahkan di antara ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah, ciri-ciri mereka adalah dengan manhaj salaf, maka dia mempertanggungjawabkan tentang riwayat-riwayat yang dia sampaikan. Hadza hadisun sahih, hadza hadisun dhaif. Satu, ada sebuah riwayat, istafrihu duhayakum fa innaha matayakum ala sirat. Ada hadis yang ini berserakan, bahkan mungkin ini laris, ya, di tengah-tengah umat, terutama bentuk motivasi, targhib katanya. Jadi kalau hadis dhaif itu enggak apa-apa, apa namanya, disampaikan.
kalau itu mimbab fadailul amal, maka yang demikian tadi tidak benar. Bahkan kalau hadis dhaif itu jelas tadi sebagaimana Imam Muslim. Adapun ulama-ulama hadis yang hari ini, ya, artinya yang di zaman kita, sampai memberikan patokan bolehnya memakai hadis itu dhaif. Jadi tidak mutlak. Maka di sini banyak di antara orang-orang yang memang mereka itu sudah fi qulubihim zigh, hatinya karena bengkok, karena hatinya ada penyakit, ya udah kecenderungannya seperti itu. Tidak peduli pokoknya, namanya hadis kan dari Rasul. Subhanallah. Ya, di antaranya apa? Hadis itu tidak boleh terlalu dhaif. Dan hadis itu boleh diamalkan apabila hadis itu ada hadis yang sahih yang memang menyebutkan tentang hadis yang disampaikan tadi. Dia harus dibawa hadis yang sahih, ada pendukungnya. Dan kemudian apa? Tidak boleh meyakini hadis itu dari Rasulullah. Kira-kira mungkin bunda? Tidak mungkin. Itu salah satu persoalan yang disebutkan. Baguskanlah hewan kurban kalian, karena itu tunggangan kalian di atas sirat. Jadi ternyata hadis ini mengatakan apa? Supaya kita membaguskan hewan kurban kita. Karena nanti kalau kita tatkala meniti sirat, sirat ini adalah jembatan. Nanti di yaumul qiyamah yang membentangkan antara neraka dan surga. Jadi kalau jembatan yang kita kenal kan sifatnya itu seakan-akan mendatar begitu ya. Jadi jangan gambarkan seperti jisirnya di dunia. Itu jembatan. Jadi lurus saja. Horizontal ya. Vertikal ya. Vertikal maksudnya. Jadi seperti itu. Betul? Ya. Yang mendatar seperti ini. Horizontal kan? Iya, bukan vertikal. Iya, vertikal kan ke atas ya. Baik. Ya, posisinya begitu ya. Yang horizontal, bukan itu. Tapi ini bentuknya vertikal. Bawah ke atas. Jadi naik karena surga di atas. Neraka karena di bawah. Jadi orang yang tatkala dia ingin ke surga, maka harus meniti sirat tadi. Perjalanannya sebagaimana perjalanan 70 tahun. Dan jembatan situ bukan seperti jembatan tol, bukan. Ya, lebih tajam dari pedang yang tajam. Ya, lebih halus daripada rambut. Ya, sehingga seseorang meniti akan selamat kepada surga tergantung amal dan akidah dia. Sehingga ada yang mereka meniti melewatinya bagaikan apa? Bagaikan kilat, cepat. Ya, bagaikan apa? Burung terbang, kuda yang cepat. Ya, ada yang lari maraton, ada yang ngesot. Nah, ada yang seperti itu. Nah, masuk naiknya pakai korban kita. Masuk kalau korban kambing pakai kambing gitu ya. Maka nggak ada kisah yang seperti itu. Nggak ada hadis menyebutkan bahwa nanti ada yang yang meneliti sirat maka dia dengan mengendarai kambing. Nggak ada. Karena nggak ada riwayat seperti itu. Sehingga dari sisi itu aja sudah jelas-jelas dhaifnya di sini. Ya, nah ini sebenarnya gampang bandingannya begitu. Nggak ada kisah-kisah sirat itu meniti pakai kambing, pakai sapi, nggak ada. Pakai onta, nggak ada. Sehingga di sana hanya disyarahkan kecepatan bagaimana pemacu kuda, ya kan? Seperti itu. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Nah, jadi dhaif sekali. Kenapa bisa disebut dengan dhaif? Karena ada seorang perawi. Perawi itu siapa? Yang memberitakan riwayat tersebut. Seperti saya misal nyampaikan kalimat antum, qala Nabi. Ternyata apa? Ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ustadznya dhaif namanya. Kenapa? Hadis yang disampaikan dhaif.
berarti ustadznya juga dhaif, tidak sahih namanya. Jadi seperti itu. Di dalam ada perawi bernama Yahya bin Ubaidillah bin Abdullah bin Muhab al-Madani. Karena dia bukan seorang perawi yang thiqah. Karena di antara salah satunya persyaratan hadis itu sahih bahwa perawinya itu harus thiqah, terpercaya, ya, sehingga hadisnya ditinggalkan. Adapun ayahnya Ubaidillah bin Abdullah ternyata majhul. Kalau ada majhul tidak dikenal, terus gimana? Siapa dia? Tidak jelas. Nah, jadi beda kalau kemudian tersebarnya fitnah, orang menyebut katanya dulu kenal sekarang tidak kenal, ya beda urusannya. Nah, ini biasa bukan karena ilmiah. Siapa dia? Tiba-tiba jadi ustaz. Nah, kalau itu bukan sebagaimana hadis seperti ini. Dan kalau ulama menyebutkan bahwa hadza haditsun dhaif, si fulan perawi ini laisa thiqah atau laisa bi thiqah, ya, atau kemudian mungkin yakni dia karena dia itu majhul, maka ini min bab jarh wa ta'dil. Berarti menjarah seseorang, mentakdil seseorang itu urusannya dari hadapan Allah. Berarti betul-betul karena ilmu. Karena betul-betul dia bukan karena sentimen, bukan karena fitnah. Tidak boleh karena kebencian kepada seseorang kemudian dia majhul. Tak bisa begitu. Ingat nih, sehingga tidak mudah sebenarnya dalam berbicara tentang masalah yakni membab jarh wa ta'dil, itu masalah ilmu hadis. Karena tadi sehingga ini perawi yang dhaif, ya, perawi yang majhul, maka karena apa? Karena tadi masalahnya. Ya. Nah. Kemudian ada hadis juga dari sahabat Zaid ibnu Arqam. Pernah waktu itu para sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, apa korban itu? Qala sunnatu nabiyyikum Ibrahim. Nabi menjelaskan bahwa kurban udhiyah itu sunnah Nabi kalian Ibrahim. Qalu, maka sahabat bertanya lagi, "Famalana fiha ya Rasulullah?" Ya. Apa bagi kami ya Rasulullah? Terus gimana tentang kami ini? Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu helai kurbanmu itu, bulu wolmu itu, wolnya kambing tadi, bulunya, setiap satu bulu maka kebaikan. Qalu fasufufu ya Rasulullah, wolnya, bulunya. Qala bikulli sya'ratin minas sufufi hasanah. Tapi kalau di ini, masya Allah kan, berarti memberi semangat orang kan. Wah, nanti kalau saya ini apa namanya, ya kalau sapi, wallahu alam. Ya ada juga sih, tapi yang kelihatan itu kalau doan jelas, bulunya, wolnya jelas, ya kan. Kemudian kalau kemudian maiz juga jelas. Berarti semakin tebal, berarti kan kebaikannya banyak kan, begitu intinya. Nah, akan tetapi ada hadis maudhu', hadis ini hadis palsu. Subhanallah. Padahal diriwayatkan di Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Imam Hakim dalam Mustadrak, Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Nah, coba ada disebutkan. Maka tidak menjamin kalau Ibnu Majah meriwayatkan, Imam Hakim meriwayatkan, Baihaqi meriwayatkan, Ibnu Adi meriwayatkan, maka hadis itu bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata tatkala diteliti ada seorang perawi yang bernama Aidullah Al-Mujashi'i haditsun munkar. Ya. Dan kemudian ditinggalkan hadisnya dan bahkan dituduh dia adalah pemalsu hadis. Bisa dilihat dalam kitab silsilah hadis dhaifah Syekh Al-Albani, ya, juga dalam yakni Dhaiful Jami' As-Saghir wa ziyadatuh, ya. Jadi seperti itu. Juga bisa dilihat dalam silsilah dhaifah, disebutkan pada nomor hadisnya.
Ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada riwayat dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, al-adhiyatu ala alayya faridah wa alaikum sunnah. Berkurban wajib atasku, kata Nabi, dan sunnah atas kalian. Ini juga hadis dhaif. Ya, betul. Afdal itu kurban itu yang mahal, yang gemuk. Tapi jangan pakai riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, bahkan pakai innama habbat duhaya ilallah, bahwa sesungguhnya kurban yang dicintai oleh Allah adalah yang paling mahal, paling gemuk. Tapi pakai riwayat itu jangan. Juga kemudian penyebutan ayuhan nas dhahu, wahai manusia berkorbanlah, wahtasibu bitimaiha, carilah pahala dengan darah-darah korbanmu. Fa innad dam wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi khirzillahi azza wa jalla. Subhanallah. Jadi dengan korban nanti kan disembelih. Karena darah apabila mengalir di bumi, maka dia akan mengalir di tempat penyimpanan nanti di sisi Allah azza wa jalla. Subhanallah. Tapi hadisnya ini walaupun diriwayatkan Imam At-Tabrani juga termasuk haditsun maudhu'. Banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan demikian, maka ternyata bahwa derajat riwayat hadis yang demikian tadi, maka hadisnya dhaif banyak sekali disebutkan. Bahkan apakah ada keharusan orang yang berkorban harus melihat? Ya tidak harus. Ya, afdalnya memang dia yang menyembelih kemudian disaksikan apa? Dengan keluarganya. Seperti itu. Bahkan menisbatkan kepada Fatimah lagi. Rasulullah SAW pernah menyatakan, ya Fatimah wa Fatimah, qumi ila adhiyatik fashhadiha. Wahai Fatimah, berdirilah menuju hewan sembelihanmu dan saksikanlah. Ya. Fa innahu yaghfiru lak inda awwali kitrah min damiha kulli dhanbin amiltih. Wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Qala Imran ibn Husain, qultu ya Rasulullah hadza lak wa li ahli baitik khasatan wa ahli dzaka antum am lil muslimin amah. Qala la bal lil muslimin amah. Jadi Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah seperti itu. Suruh apa? Menyaksikan sembelihan tadi. Karena Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya dia akan mengampuni setiap dosa yang kamu lakukan pada setiap tetesan darah. Nanti semangat orang yang kurban nyembelih sendiri, sementara belum tahu bagaimana tentang menyembelih, hukum-hukumnya dan semisalnya. Karena apa? Bonek saja, bondo nekat, bondo semangat. Nah, ini tidak benar. Ya, nah, dilanjutkan sesungguhnya salatku, harus suruh mengucapkan gitu. Jadi waktu korban nyembelih tadi mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Maka ini tidak benar. Ini diriwayatkan Imam Hakim, haditsun munkar. Ada perawi yang bernama Abu Hamzah Ats-Tsumali, dia sangat lemah. Ya. Dhaifun jiddah. Ya. Jadi ini banyak riwayat-riwayat yang hati-hati, harus ditanyakan dulu kepada yang memang faham, ahlinya. Ini hadis sahih atau dhaif. Kalau kita menyebarkan artikel juga seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Nah, lebih-lebih di masa-masa ini banyak sekali. Ya. Nah, itu insyaallah taala wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan kembali tentang insyaallah masuk Idul Adha insyaallah malam Rabu, hari Selasa insyaallah tanggal 29 insyaallah taala. Karena kalau dari kalender yang ada, Allah taala alam, jika tidak berubah, kita tunggu juga nanti bagaimana pengumuman dari pemerintah. Maka malam Rabu itu sudah tanggal 1 Zul
Dzulhijjah insyaallah. Sehingga bagi yang punya kesempatan, punya kemampuan, silahkan mengawal untuk shaum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan bagi yang niat kurban, maka sudah ada tambih, peringatan, ya. Artinya apa? Jadi sehingga minimal Selasa sampai sebelum ghurub, kalau memang pingin cukur kumisnya, kuku potong, ya, semuanya disiapkan, ya. Karena itu sudah maghrib, sudah berubah, sudah masuk. Karena Nabi mengatakan apa? Sebenarnya hadis Ummu Salamah, idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'ri wa bashri syai'a. Apabila sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian sudah niat kurban, maka jangan sekali-kali apa? Mengambil, artinya apa? Mencukur rambutnya, semua rambut, ya, yang disunnahkan untuk apa? Ya, untuk memangkas, untuk mencukur, ya, dan termasuk apa? Kukunya sedikit pun. Dan pendapat yang al-rajih, sehingga di sini akan mengurangi kesempurnaan kurban. Bahkan kalau dia lakukan itu secara sengaja, maka itu sesuatu yang dibenci, ya. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan haram, ya. Ada pula yang mengatakan makruh. Tapi insyaallah pendapat yang mendekati adalah apa? Yaitu sesuatu yang dibenci. Nah, jadi itu. Adapun satu keluarga, kalau itu Syekh bin Baz beliau menyebutkan, terutama kalau itu yang patungan, maka itu juga terkena. Dan kalau memang keluarga itu juga dikaitkan, maka yang lebih aman juga dia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Kenapa? Setiap satu keluarga, maka itu adalah udhiyah. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen menggunakan gitar, alat musik lainnya? Ya haram. Karena bentuk apa? Larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan menolong, membantu dalam dosa dan permusuhan. Sementara kita tahu bahwa gitar adalah salah satu sarana alat ibadahnya kaum Nasara. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Ya, kecuali dalam keadaan darurah. Jadi maksa, kalau tidak kita disikat, ya beda lagi urusannya. Kadang kan yang begitu kan? Ada pengamen yang ngawur, kita takut, ya. Jadi itu. Tapi hukum asal begitu, menghindar. Memang terjadi, tahu kalau sudah orang jenggotan tidak mau ngasih dia, biasanya ngarang, ngamuk dia, teriak dia. Ya sudah, memangnya gue urusin. Jadi begitu. Bagaimana dengan puasa 9 hari? Ya, atau 1 hari Dzulhijjah. Nah, puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka berdasarkan keumuman riwayat Ibnu Abbas, baik itu Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan para ulama menyebutkan seperti itu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama-ulama di masa kita yang sebelumnya sudah sampaikan, di antara pendapat Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Qadhi'iyat, Imam At-Tahawi, Ibnu Hazm Al-Zahiriyah. Ibnu Hazm itu orang yang pada konteks hadis saja dia. Itu pun belum mengatakan sangat disunnahkan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ya. Nah, adapun kalau kita kemampuan kita, artinya itu keutamaan secara umum amalan soleh. Kalau kita bisa menggabungkan amalan soleh yang lain termasuk tilawatil Quran, kita baik dengan tetangga, birrul walid dan yang lain, masya Allah. Ya, jika kita merasa tidak mampu, kita hanya tanggal 9, ya fadl. Hadis dari sahabat Abu Qatadah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah tanggal 9. Nabi menjawab, yukaffirus sana al-madhi wal baqiyah. Adapun keutamaan puasa secara umum, ya
Nabi Allah menyatakan apa dalam hadis qudsi? As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, aku sendiri akan membalasi. Jadi keumumannya seperti itu. Jadi tentang kita tidak akan pernah mendahului dan berani berpendapat disunahkannya puasa dari tanggal 1 sampai 9 kalau tidak ada ulama yang memang mendahului kita, yang memang mereka telah diyakini tentang keilmuan mereka. Ulama hadis yang mau seperti itu, termasuk ulama di masa kita, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jelas-jelas mengatakan sangat ditekankan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Bahkan ada yang menyebutkan terutama tanggal 9. Memang artinya apa? Kalau kita nggak sanggup, ada kewajiban yang lain, ada satu ya fadl. Tapi itu jelas-jelas disunnahkan berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, jadi seperti itu. Bolehkah kita mengambil atau menyimpan daging kurban atau nasikah untuk waktu sebulan? Apakah ada hadisnya? Ya, keumuman riwayatnya begitu. Ya, kulu wadakhiru fatasaddaqu, makan sebagian, simpan sebagian, kemudian sodakohkan. Ya. Dan riwayat yang pernah saya bacakan, kalau di waktu itu bukan karena sebab masa-masa sulit, maka Rasulullah SAW pun akan menyimpan itu. Bahkan gak ada batasan ada 1 bulan, gak ada masalah. Ya, karena waktu itu dan bentuk Rasul pun memberikan daging itu kepada orang kaya, orang miskin. Termasuk kemarin yang saya sebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyar Syekh Ibnu Baz, tidak mengapa kita memberikan sedekah kambing itu, kurban itu kepada orang-orang kafir, bukan harbi, tetangga kita. Tidak mengapa. Ya. Nah, oh sudah. Ya. Jadi kambing akikah juga boleh ya. Tidak mengapa. Karena apa? Hukum nasikah atau akikah itu sama. Secara kaifiah beda, hanya sebab awalnya atau sebabnya. Kalau kurban karena hari kurban. Kalau nasikah karena kelahiran anak. Tapi persyaratan tentang hewan kurbannya umurnya sama. Ya, cuma kalau kurban afdalnya kalau udhiyah itu bisa daging. Adapun untuk nasikah yang paling afdal, maksudnya kalau udhiyah kan dibagikan ya. Adapun untuk kurban, saya kebalik, nasikah atau akikah, maka yang afdal dengan berupa matang. Kalaupun kita tidak mampu, boleh juga dibagi sebagaimana udhiyah kurban. Jika kita punya harta untuk 1 korban kambing saja, bolehkah kita tidak ikut kurban dan hartanya diberikan ke orang tua atau kerabat yang belum pernah kurban? Mana yang lebih afdal? Ya, kurbannya untuk dirinya. Hukum asal kurban itu dirinya. Perintah asal seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Adapun orang tua dia, kalau itu masih dalam tanggung jawab nafkah, ya dikaitkan saja. Lebih-lebih kalau di satu rumah, ya udah cukup. Antum yang keluarkan fulus, ya sudah antum. Jadi tidak perlu kemudian ini nanti untuk istriku, untuk diatkan itu tidak perlu. Sudah untuk kita, istri kita sudah kena. Dapat nilai perintah menjalankan kurban tadi. Jadi yang afdal untuk dirinya. Harta keluar dari kita, keluarga kita, kita niatkan juga bahwa kurban untuk diri, untuk kita dan keluarga kita yang masih dalam satu rumah, masih dalam tanggung jawab nafkah kita. Nah, itu insyaallah taala wallahu taala alam. Punya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas ketaatan, di atas iman, di atas Quran dan sunnah dan salafus saleh, dan semoga Allah mudahkan pula kita untuk bisa dimudahkan beramal saleh
Dan alhamdulillah jika Allah Taala memberikan kesehatan kepada kita dan kita bisa untuk berpuasa di tanggal 1 sampai nanti tanggal 9. Adapun jika kita uzur karena pekerjaan, ada kewajiban, maka tidak mengapa dan dicatat, maka adalah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dan Yaumul Arafah. Dan insyaallah taala untuk tahun ini kalau tidak ada perubahan sebagaimana hasil nanti ru'yatul hilal, dan insyaallah nanti Yaumul Arafah jatuh pada hari Khamis, dan orang yang biasa hari Khamis maka bisa dijamak, digabungkan niat dia. Kenapa? Secara hukum dalam kaidah maka sama-sama satu sifat, sama-sama sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.